Ini ada tanggapan dari Gus Kiai Santri Gunung ya. Walaupun saya lihat ini sudah di taraf opini ya, atau di taraf terkaan-terkaan. Ya, yang pertama saya kan menampilkan kitab Al-Arba'una Hadisan min arba'ina kitaban an arba'ina syaikhon, itu kan untuk mempertegas kalau ada orang yang ragu bahwa Abul Qasim An-Nafat adalah seorang perawi hadis, maka saya tampilkanlah reportase Syekh Yasin Al-Faddani, di mana beliau mengatakan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan itu juga diriwayatkan oleh Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi dari jalur Sayyidina Ali, dari jalur Sayyidina Hasan, dari jalur Sayyidina Husain. Jadi sudah sepakat ya seperti itu ya. Yang kedua, saya tidak pernah bilang itu meriwayatkan hadisnya sama dengan yang di manuskripnya Gus Rumail gitu ya. Ini kan hanya untuk menanggapi Kiai Haji Madudin yang mengatakan itu nama dirubah gitu, seolah-olah Abul Qasim itu bukan periwayat hadis. Tidak ada yang mengatakan Abul Qasim itu periwayat hadis. Yang ada itu Abul Qasim atau Broni, bukan An-Nafat, itu dicangkok. Saya kira santri Gunung ini juga nggak terima dengan hal itu. Kenapa? Karena itu justru adalah kesalahpahaman Kiai Haji Madudin kepada maksudnya santri Gunung ini. Santri Gunung hanya menjelaskan ada mata rantai sanad yang mirip. Abul Qasimnya juga mirip, tapi jalurnya tidak sama. Abul Abbas ke Abul Qasim atau Broni itu dipisah satu orang, Muhammad bin Nuh. Kalau Abul Abbas yang Gus Rumil langsung ke Abul Qasim. Abul Qasimnya pun bukan atau Broni tapi An-Nafat. Maka saya pertegas, apakah benar Abul Qasim An-Nafat itu periwayat hadis? Saya bawakan itu ya, begitu saja kan. Saya bukan menendang bola ini karena saya tahu gawangnya nggak ada. Jadi saya nggak nendang bola ya, biar aja lah ya. Jadi nggak usah ditendang bolanya, di gawangnya pindah-pindah kayaknya. Nah, jadi begitu ya. Jadi sepakat lah ya bahwasannya ya itu asli atau tidak asli tidak bisa divonis karena menulis Abul Qasim An-Nafat itu saja sih. Kalau misalnya tidak pernah ada bukti Abul Qasim An-Nafat sebagai periwayat hadis, berarti kan itu isnad bohong gitu. Ternyata kan ada jejak atau keterangan ulama bahwa Abul Qasim itu periwayat hadis. Begitu aja, sesimpel itu. Ya, tidak pernah saya bacakan lagi karena sudah selesai kan kemarin sudah saya bacakan itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada dua YouTuber lain juga yang ini sudah mulai ikut ritme bermain-main lah dalam membuat konten itu. Jadi framing lah begitu ya. Kalau ini masih nggak framing ya, ini menurut saya masih lurus lah. Jadi ya biasa lah ya, namanya orang ingin tahu itu mesti berangkat dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya kalau misalnya saya dianggap bahwasanya kitabnya Al-Arba'in itu adalah sama dengan isnad yang ada di manuskripnya Gus Rumel, ya saya tidak bilang begitu. Orang saya pertegas hadisnya juga lain kan. Tentu saja berbeda kan begitu. Itu hadis mutawatir malahan ya. Kemudian yang ini dari Gus Aziz Jazuli. Ini live tadi pagi ya. Saya lihat sih live, tapi bukan stream ya, live sendiri. Di sini yang disampaikan adalah yang pertama, oke, sepakat Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi itu seorang periwayat hadis. Karena reportasenya Syekh Yasin Al-Faddani itu rawahu fi musnadihi. Artinya dia punya sanad lah, punya rintesan, dia meriwayatkan sanad. Ya, entah itu ditulis dalam kitab atau apa kan begitu ya. Jadi fi musnadihi itu nggak mesti dalam kitab gitu. Kadang-kadang nggak ditulis juga, tapi diucapkan saja kan begitu. Kemudian ini malah mempersoalkan yang kedua, karena yang kedua itu Syekh Yasin Al-Faddani menyebutnya Hasan Al-Allal Al-Iraqi tanpa Al-Alawi. Yang pertama. Yang kedua, tidak menjelaskan kalau itu adalah bapaknya dari Abul Qasim An-Nafat. Bisa jadi itu orang lain.
Ya kalau namanya bisa jadi ya bisa jadi, ya semuanya bisa jadi. Bahkan katanya bisa jadi itu al-alal salah tulis, bisa jadi maksudnya al-alaf. Ya semuanya bisa jadi, Pak. An-nafat juga bisa jadi salah tulis. Aslinya an-nafa, an-nafal atau apa semuanya bisa jadi. Cuma kan kita mencirikan gitulah. Mencirikan di situ Hasan bin Muhammad. Nah, itu kan sama ya. Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Al-Allal itu. Jadi kan jarang ada orang yang bernama Al-Allal itu. Ketika ada satu ulama menjelaskan nama Al-Allal, lalu ulama lain juga menyebut nama Al-Allal, kemungkinannya itu besar kalau itu satu orang. Walaupun kemungkinan bahwa bukan satu orang juga ada kan begitu. Ya silahkan percaya tidak percaya tinggal nanti tambah dipertegas. Walaupun sebetulnya itu kan separuh. Separuhnya kan sudah jelas Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi itu tidak diprotes ya. Artinya apa yang ada dalam isnad Gus Romel itu ada nama yang dikonfirmasi oleh ulama hadis lain bahwa memang orangnya ada. Kalau orangnya ada jelas ya karena itu disebut dalam kitab-kitab nasab ya. Bahwasanya berstatus sebagai periwayat hadis ya. Dan memang ada spesifikasi yang kedua, ciri-cirinya memang jalurnya itu dari keluarganya. Ya sama dengan ketika Kiai Haji Imaduddin itu membawakan hadisnya Sunan Tirmidzi, bukan Sunan Tirmidzi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi itu jalurnya kan dari Ali Al-Uraidi terus ke Abu Ja'far terus ke Ja'far Shadiq terus ke Sayyidina Ali. Memang ada jalur hadis yang dari keluarga gitu. Ya termasuk yang ini, termasuk yang di musnadnya Gus Rumel itu ya dari mulai Abul Qasim ke atas itu kan satu keluarga satu jalur setidaknya sampai Ahmad gitu ya bisa jadi itu kalau ditembuskan sampai Sayyidina Ali seperti yang diceritakan juga oleh Syekh Yasin Al-Fadani ini ada jalur-jalur Abul Qasim An-Nafat Al-Alawi dari jalur Sayyidina Ali dari jalur Sayyidina Hasan Sayyidina Husain begitu berarti dari bapaknya dari pamannya gitu ya dan kalau baca baca hadisnya Imam Tirmidzi itu memang redaksinya agak mirip itu maksudnya sepertinya mereka punya bahasa yang abi wa ammi itu biasa atau kadang akhi gitu seperti Ali Al-Uraidi itu mendapatkan dari saudaranya Musa Al-Kadim terus dari bapaknya dari pamannya begitu sambung sampai Ali sambung sampai Sayyidina wa habibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kalau punya Gus Jazuli ini ya tidak masalah. Cuma masalahnya di Abul Hasan saja. Kenapa nggak ada sebagai Al-Alawinya? Ya sudah ya. Kemudian dia sepakat dengan apa yang saya narasikan bahwa bisa jadi Gus Rumel ini justru malah menjadi bumerang atau malah menjadi hujah kekokohan dari penelitian Kiai Haji Imaduddin. Yaitu sesuatu yang persepsif ya sebelum ada pembuktian. Begitu ya. Kira-kira begitu. Ada satu lagi ya. Ini ada yang terakhir juga dari Gus Hanif Farhan ya. Ini Gus Hanif Farhan ini kalau dengan saya itu berhubungan baik ya. Dari semua orang tadi itu ya cuma Gus Hanif ini yang saya punya nomor WA-nya gitu ya. Jadi Gus Jazuli saya nggak pernah komunikasi lewat WA ya pernah tapi mungkin ketika kemarin saya ketemu sama orang terus telepon video call begitu aja tapi saya tidak berikan nomornya. Santri Gunung dulu mungkin saya tahu nomornya tapi sekarang sudah enggak karena saya ganti nomor sudah putus semua itu termasuk Gus Rumail saya tidak punya nomor WA itu jadi tidak pernah berkomunikasi. Kalau sama Gus Hanif ini saya berkomunikasi ya. Jadi apapun yang setuju tidak setuju antara saya dengan Gus Hanif ya setuju sajalah ya. Jadi gantian saja saya setuju, dia setuju, saya nggak setuju, begitulah ya.